Di sebuah hutan menunjukkan seorang wanita yang penuh luka sedang berlarian. Entah apa yang mengejarnya. Lalu tiba-tiba, buset, seperti meremas balon cuy. Kelapa wanita itu pun mendadak menjadi es kopior. Dan film pun dimulai. Scene kemudian menunjukkan seorang pria bernama Clyde yang sedang menonton video wanita yang sepertinya sedang disiksa. Agak lain emang. Tidak lama kemudian, psikopat masuk ke rumah dengan membawa jasad wanita itu tadi. Oh ya, psikopat ini bernama Crusher. Kemudian, Clyde menyuruh Crusher untuk membawa jasad itu keluar lagi. Dan di sini kita diperlihatkan Crusher sedang mencincang-cincang tubuh korbannya. Lalu scene menunjukkan ada 4 orang yang sedang dalam perjalanan. Si brewok ini bernama Brian, di sebelahnya bernama Ricky, cewek ini bernama Sarah, dan yang satu lagi ini bernama Josh. Mereka kemudian mampir di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Di pom ini, kita diperlihatkan ada 2 orang tua sedang ngobrol, yaitu yang pakai topi ini bernama Wilbur, dan satu lagi kita sebut saja Sheriff. Yang aneh adalah kedua pria ini nampak sedikit gelisah melihat adanya Sheriff. Apalagi saat Sheriff terlihat ngobrol dengan kedua remaja yang tadi. Sebenarnya apa yang mereka sudah perbuat? Lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan, terjadi perdebatan di antara mereka. Terlebih ketika mereka menanyakan kepada Brian tentang tujuan mereka. Hingga ketika Brian tidak fokus, ini yang terjadi. Wow, akibat kecelakaan ini, si Brian luka parah dengan tanduk rusa yang menancap di perutnya. Lalu Ricky kembali menanyakan kemana arah tujuan mereka. Kali ini sambil menodongkan pistol. Karena tetap tidak mau menjawab, Ricky pun akhirnya menembak kelapa Brian. Di saat mereka berdebat, tiba-tiba datang sebuah mobil ke arah mereka. Awalnya Sarah mengatakan butuh tumpangan kepada orang itu. Namun, Ricky justru berniat akan membunuh orang tersebut. Namun aksinya ini berhasil dihalangi oleh Josh. Orang tersebut pun berhasil kabur dengan menaiki mobilnya. Lagi-lagi, mereka pun berdebat hingga Ricky menyuruh mereka untuk membuka bagasi mobil. Dan ternyata mereka berempat sedang melakukan penculikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang tebusan. Kemudian mereka pun membawa gadis cantik putih mulus itu untuk masuk ke dalam hutan. Dan nampak di sini ada Clyde yang dari tadi sedang merekam mereka. Scene kembali menunjukkan kepada orang yang tadi ditembak oleh Ricky. Karena kehabisan darah, orang itu pun meninggoy juga. Clyde kemudian memberi kabar bahwa mereka sedang ada tamu, yang artinya Clyde menyuruh Crusher untuk menangkap orang-orang yang masuk ke hutan tadi. Hingga ketika mereka tiba di tengah hutan, gadis kecil ini pun terjatuh karena tidak pakai alas kaki. Josh yang tidak tega akhirnya membantu dengan memberikan kaos kakinya. Kemudian terlihat Wilbur menemukan jasad orang yang tertembak tadi, dan kini dia pun berniat untuk menghubungi Sheriff. Kembali ke tengah hutan, Ricky tiba-tiba mengancam akan menembak Josh. Namun ini yang terjadi. Josh yang justru meninggoy akibat ditembak oleh Clyde. Awalnya mereka mengira Clyde menyelamatkan mereka. Namun mereka salah. Clyde justru akan menjadi bencana untuk mereka. Clyde kemudian membawa Sarah dan juga Josh, namun membiarkan si gadis kecil ini sendirian di tengah hutan. Sampai akhirnya gadis kecil ini pun ditangkap oleh Crusher. Ternyata Sarah dan Josh diperintahkan oleh Clyde untuk mengambil kepala rusa yang tertabrak tadi, sambil tangan dan kaki mereka dibelenggu oleh rantai. Kemudian nampak Sheriff bersama dengan Wilbur memeriksa jasad yang ditemukan. Sheriff pun berniat akan menyelidiki lebih dalam lagi. Sementara itu, si gadis kecil sudah berada di rumah Crusher. Lalu ketika tersadar dari pingsannya, ia berusaha untuk kabur dan... Ya Allah, jujur di scene ini aku ngakak cuy. Kemudian terlihat Sheriff yang menemukan mobil mereka berempat.
Yang ternyata para polisi memang sedang mencari mobil itu karena kasus penculikan. Kini sheriff akan mencari mereka dengan mengikuti jejak darah yang ia temukan. Sesampainya di rumah psikopat, Clyde kemudian mengajak ngobrol Sarah dan memaksanya untuk minum segelas sirup marjan. Hingga akhirnya Sarah pun pingsan. Clyde kemudian membuka tutup kepala si gadis kecil dan... Jujur ya, cantik gak ini menurut kalian? Cantik ya, cantik ya. Oke, lanjut. Kemudian ia memerintahkan Crusher untuk membawa gadis kecil itu ke dalam gudang. Scene lalu menunjukkan Sarah yang sudah tidak pakai baju sedang diikat dan digantung tangannya. Dan Clyde dengan jiwa psikopatnya langsung menyiksa dan menyayat tubuh dari Sarah. Bahkan aksinya ini ia rekam untuk konten vlognya. Setelah selesai menyiksa Sarah, kini giliran Josh yang sudah terikat di kursi akan mendapatkan siksaan dari Clyde. Di sini, Clyde kembali merekam aksinya itu. Dan sumpah guys, di bagian ini ngilu banget. Aku yakin sih, kalian gak akan berani nonton scene ini. Termasuk yang cowok-cowok ya. Karena Clyde tanpa memikirkan masa depan Josh, ia dengan tega memotong kelamu-maluan Josh sampai habis cuy. Mendengar teriakan Josh, gadis kecil ini pun kemudian berusaha melepaskan belenggu di kakinya. Dan ketika berhasil, ia pun dengan berhati-hati mengambil shotgun punya Clyde. Dan kini kita akan tahu, gadis kecil ini bukan gadis sembarangan. Yang tadi katanya kalian cantik, ia bahkan lebih laki dibandingkan lelaki itu sendiri. Ya, kirain Yanti, ternyata Yanto. Dengan gagahnya, ia menembak Crusher. Kemudian mengikat Clyde dan menyuruhnya untuk menunjukkan jalan keluar. Josh kemudian menyelamatkan Sarah yang ternyata masih hidup. Dan kini mereka pun berjalan ke arah keluar hutan. Josh yang habis disunat pun harus berhati-hati ketika berjalan. Hingga akhirnya Clyde justru berhasil mencekik Josh dengan rantai di tangannya. Ketika semua menyuruh Yanto untuk segera menembak, ia hanya bengong kayak orang bego. Akibatnya, Josh harus meninggoy dibunuh oleh Clyde. Sarah pun langsung dengan cepat mengambil shotgun itu dan kemudian menembak Clyde. Namun ketika Sarah mengancam si Yanto, tiba-tiba Sarah pun harus meninggoy juga berkat ditembak oleh sheriff. Dan film pun belum selesai. Fuck man. Bodohnya, si sheriff ini justru mengajak Yanto untuk menunjukkan rumah Clyde untuk penyelidikan. Dan sesuai tebakan kita se-Indonesia, ketika sheriff dan Yanto masuk rumah, Crusher sudah tidak ada di tempatnya. Yang artinya Crusher masih hidup. Karena takut Yanto kabur, sheriff kemudian memborgol tangannya di kursi. Ketika sheriff menemukan potongan tubuh manusia, inilah yang terjadi. Yanto dengan cerdasnya menggunakan darah yang masih ada potongan titiknya Josh untuk melumuri tangannya supaya licin. Dan ia pun akhirnya berhasil lepas dari borgol itu. Ketika Yanto berusaha kabur, Clyde tiba-tiba muncul lagi. Namun kini dengan mudah Yanto berhasil mengalahkannya. Dan ketika Crusher akan menangkap Yanto untuk kedua kalinya, Yanto menembak Crusher. Tapi kenapa sih nggak ditembak di kelapanya ya? Udah tahu psikopat itu kuat. Yanto kemudian berlari untuk bisa lolos dari kejaran Crusher. Dan beruntungnya, ia melihat ada segerombolan polisi di luar hutan sana. Crusher pun yang melihat itu memutuskan untuk berhenti mengejar Yanto. Dan Yanto pun berhasil selamat. Oh my god. Ini film psikopat bener-bener sadis dan susah ditebak sih guys. Khususnya di bagian Yanti yang ternyata Yanto itu tadi. Kenapa ya harus Yanto yang jadi korban penculikan? Tapi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten alur filmnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.